Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah berbincang dengan Bapak Kapolda Bangka Belitung sama Pak Gubernur Bangka Belitung. Nah, kali ini saya sudah bertemu nih sama Pak Danrem Garuda Jaya ya Pak ya, Iya. Bangka Belitung. Nah, Bapak Brigjen TNI Pak Cangkung, Iya, ya Pak ya, betul. orang yang ganteng. Terima kasih, Mas. Nah, kita kali ini masih membahas tentang festival Cengbeng, yaitu tema merawat kebenekaan. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Jenderal, bagaimana nih strategi Danrem Garuda Jaya merawat kebenekaan di Bangka Belitung ini? Terima kasih, Mas. Merawat kebinekaan inilah yang saya selalu gaungkan, dan saya pakai tagline perbedaan dan damai itu indah. Oke. Sehingga untuk merawat kebinekaan kan sama dengan perbedaan ya. Iya. Dari kita ini diciptakan sudah ya dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, Oke. apapun itu banyak perbedaan, itu memang sudah kodrat kita atau Udah kodrat. kehendak yang maha kuasa. Oke. Ya, kehendak yang maha kuasa yang memang ciptaan yang Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi karena ini ciptaan Tuhan, mari kita rawat kan gitu. Kita rawat dengan adanya berbeda-beda itulah kalau menurut saya itulah indahnya. Tetap satu jua Tetap ya. indah Wah. gitu kan. Tetap indah dengan beda, tetapi kita juga harus damai sehingga itu memperoleh keindahan. Dengan warna yang berbeda, Mas pakai hitam, saya biru, ada yang putih, indah lah pokoknya. Pokoknya yang tetap sama ya Pak, Iya, Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. kita meskipun beda, kita tetap satu. Ya. Ini Oke. saya dengan istilahnya Bangka Pos menyampaikan tentang kebinekaan, wah saya senang sekali karena Oke. memang saya sedang juga Merawat itu, menggaungkan tentang bagaimana perbedaan dan damai itu indah. Sehingga ini saya kira sejalan dengan apa yang saya programkan, kegiatan yang saya programkan. Gitu, Mas. Nah, Pak Gubernur sama Pak Kapolda punya strategi nih bagaimana menjaga dan merawat kebenekaan. Nah, dari Pak Danrem mungkin ada nggak? Iya, jadi kita memang di Korem ini kita kan komando kewilayahan. Siap. Komando kewilayahan itu melaksanakan pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial ini kita laksanakan ada dengan Bakti TNI, ada dengan pembinaan wilayah, ada dengan pembinaan komunikasi sosial. Nah, disinilah kita membina ruang, alat, dan kondisi juang. Dan terkait pembinaan kaitan dengan perbedaan tentang kondisi sosial ini, kita sudah melakukan program-program kita memang sudah masuk dalam program dan dianggarkan. Memang sudah ada programnya dan anggaran. Yang saya ambil contoh, misalkan kita membina generasi muda. Siap. Dari anak-anak sekolah, kemudian ada juga kemarin Menwa, melalui pramuka, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya. Jadi kita dekati untuk sama-sama kita bagaimana kita bersatu gitu ya. Bersatu. Bagaimana juga dengan yang tadi saya sampaikan tokoh-tokoh agama, kita sering berkomunikasi, sering juga saya diundang untuk menyampaikan sama semua. Bagaimana sih kita ini, ayo kita sama-sama bahwa dengan berbeda ini kita tidak harus bermusuhan, tetapi kita bagaimana menjadi satu kekuatan sehingga dapat membangun khususnya di wilayah Bangka Belitung dan lebih besar lagi untuk tetap terjaganya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin melalui Babinsa mungkin Pak? Ya, kita kalau itu kan sudah terstruktur ya. Iya. Kalau dari ininya kita sudah mulai dari tingkatan Babinsa terus semuanya sudah ini. Berarti teman-teman Babinsa semua sama-sama merawat juga ya Pak? Sama Ya, bergerak semua, ya Pak? Ya? semua Pak. Sudah Semua. terkonsep ya Pak? Iya, betul. Bagaimana koordinasi dengan perangkat desa ataupun bagaimana? Betul. Mungkin ada strategi khusus dari pihak TNI Pak kira-kira? Strategi kita memang yang tadi saya sampaikan itu Mas, dengan strategi untuk Yang lebih khusus lagi mungkin Pak? Iya, dengan yang tadi saya sebutkan itu, bagaimana strategi kita
dengan yang saya sampaikan tadi, dengan tagline saya, perbedaan dan damai itu indah, dijabarkan dengan metode kita yang tadi saya sampaikan juga, bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama anak bangsa, bagaimana kita melaksanakan operasi bakti atau karya bakti yang kegiatannya dengan pembangunan dan juga membina tentang ketahanan wilayah itu dalam rangka ketahanan masyarakat yang seperti dengan Pak Kapolda, ada Kampung Tegep, ada ini, dan itu kan kita semua terlibat di situ. Itu Mas ya. Oke. Nah, saya minta tanggapan nih Pak. Bangka Pos mengadakan virtual tentang tema merawat kebinekaan di suasana Cengbeng ya Pak ya. Cengbeng. Nah, tanggapan Pak Danrem gimana nih? Saya sangat tertarik kemarin begitu saya ada rencana festival secara virtual Cengbeng. Ini kan salah satu dari cara aplikasi dari yang tadi saya sampaikan bahwa ada di Bangka Belitung ini kan ada juga istilahnya tradisi-tradisi, selain yang juga tradisi kita ada yang dari Melayu, ada yang dari Tionghoa. Nah kebetulan ini kan Tionghoa ya. Siapa? Kebetulan Tionghoa, kemudian diadakan acara ini sangat cocok di tengah kita yang memang sekarang ini di tengah kita sekarang ini kan banyaknya khususnya di media sosial tentang berita hoax dan lain sebagainya. Apapun sarananya, kalau Bangka Pos karena sekarang kan memang masanya Cengbeng, mungkin kalau masanya yang lain kan akan dengan tema yang lain kan gitu ya, dengan tema yang lain. Jadi saya sangat setuju. Jadi bagian upaya dari Bangka Pos ikut sebagai elemen bangsa itu untuk bagaimana merawat kebinekaan ini dengan menampilkan tokoh-tokoh baik itu dari pejabatnya maupun dengan masyarakat. Ini tentunya sesuatu yang sangat baik saya kira Mas. Mungkin harapan Bapak nanti untuk agar kebinekaan di Bangka Belitung ini tetap terjaga dan terawat. Harapan Pak Danrem gimana nih untuk masyarakat maupun masyarakat yang dari berbagai suku ya Pak? Iya. Harapan besar saya yang tadi juga saya sudah sampaikan, karena kita ini memang diciptakan dari yang maha kuasa itu berbeda-beda, mari kita rawat gitu ya, mari kita rawat. Dan di Bangka Belitung ini kan ada juga yang dari, kalau sukunya ya, ada yang Melayu, ada yang Tionghoa, ada yang Batak, Jawa, Minang dan lain sebagainya, juga hampir semua juga ada. Agamanya demikian juga. Sama ya, Pak? Agamanya yang ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan hampir semua agama ada. Jadi itulah kita perlu rawat kebinekaan itu sehingga menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun Bangka Belitung ini lebih maju dan lebih maju lagi, dan masyarakatnya tujuannya adalah masyarakat sejahtera tentunya yang kita harapkan. Ya. Testimoni mungkin Pak buat festival Cengbeng yang dilakukan oleh Bangka Pos Group. Iya. Testimoni dari Bapak mungkin? Iya, terima kasih Mas. Saya kaitan dengan merawat kebinekaan ini, saya selalu ingat di Menumbing bahwa tokoh kita Pak Hatta pernah menyampaikan tentang, di situ ditulis, setelah beliau kembali dan merdeka dalam pembuangan, beliau bernostalgia itu kan membuat seperti tulisan puisi atau itu, yang dapat disampaikan adalah kenang-kenang menumbing di bawah sinar gemerlap terang cuaca, kenang-kenang membawa kemenangan, Bangka, Yogyakarta, Jakarta. Hidup Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu sangat mengena sekali. Jadi bagaimana Pancasila menjadi dasar kita dan kebinekaan itu yang selalu digelurakan oleh founding fathers kita. Bagaimana kita
meskipun berbeda-beda tetap satu juga untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih banyak Mas atas Siap. kesempatannya. Siap. Selamat Baik, siang. Tribuners, kita sudah berbincang dengan 3 pejabat tinggi di Bangka Belitung. Nah, sekian dulu perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.